Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pertemuan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Dr. Subhani. Kepada beliau waktu dan tempat yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Quran, وفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah pengajian Masjid Al-Amin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita ini ya disuguhi pemberitaan yang ya kurang mengenakkan lah. Ada kasusnya siapa? Gatot ya. Ada kasus Gatot itu kan. Ya. Tapi permasalahannya itu tidak mengenakkan itu karena dia ya memperlihatkan khalayak ramai itu posisinya itu sebagai tokoh agama. Nggak enak kayak gitu kan dilihatnya kan gitu. Ada lagi kasus yang terakhir ini Dimas Kanjeng ya kan. Nah, itu kalau secara penampakan, secara penampilan ya kalau Ustadz Bantar Lampung ini lewat semuanya ini. Seumur saya saja saya nggak pernah pakai jubah, itu saya nggak pernah pakai ya kan. Nah itu kalau secara penampakan, secara penampilan itu pakai jubah, pakai udeng-udeng semuanya itu kan artinya ya orang katakanlah di luar komunitas muslim, orang di luar Islam sana akan melihat itu adalah orang yang ditokohkan dalam ajaran agama Islam. Orang akan melihatnya, orang luar itu akan melihatnya seperti itu ya kan. Orang akan melihat oh ini ya kan ya adalah tokoh dalam ajaran agama Islam ya. Muncul dalam pemberitaan nama penyebutannya saja kan AA itu kan ya AA kan itu kan terus ya istilah apalah, mau guru spiritual atau apa, tetapi ya orang jangankan orang luar, orang dalam saja kan gitu kan ya, internal kita buktinya itu kan banyak pengikutnya ya. Istilah apa yang dipakai, tetapi dari sisi penampakan dia memperlihatkan dirinya sebagai orang yang tahu banyak agama ya kan. Nah itu siapa Gatot, Dimas Kanjeng seperti itu kan gitu kan ya. Memang ini ya, artinya kita ya sangat prihatin lah melihat seperti itu kan. Yang ditakutkan itu ada stigma negatif, ada penilaian negatif khususnya orang-orang di luar terhadap agama Islam. Sama seperti kita ini kan, kalau ada seorang misalnya pendeta melakukan ya kan, pendeta melakukan hal-hal yang tidak senonoh, katakan itu akan menjadi pemberitaan di internal umat Islam. Ada pendeta melakukan ini, melakukan itu jadi bahan pemberitaan itu di kita ya kan. Ada biksu begini begitu ya kan gitu kan, itu jadi pemberitaan itu di artinya
mungkin untuk meyakinkan bahwasannya agama kita ini adalah agama yang benar, kita ambil contoh tokoh-tokoh dari agama lain yang buruk, ya kan? Nah, itu, ya kan? Ya, maka orang di luar agama Islam pun mungkin, dan saya katakan sangat mungkin sekali mereka akan ya melihat Islam itu diantaranya itu dari oknum-oknumnya, walaupun ini penilaian semacam ini tidak objektif, ya kan? Tetapi untuk sebagai pembenaran sering sekali orang untuk menyampaikan kebenaran yang dia yakini, ya kan gitu kan, dia akan mengambil contoh oknum-oknum di luar agamanya, di luar kebenaran yang dia yakini, ya kan? Jadi kalau orang katakanlah non muslim, dia akan mengambil banyak oknum-oknum dalam agama Islam ini untuk dijadikan sebagai pembenaran apa yang dia yakini, apa yang mau dia sampaikan. Ya, kalau di barat itu kan Islam itu kan digambarkan ya sebagai agama teroris karena yang ditontonkan kepada mereka perilaku orang Islam itu ya, orang-orang Islam yang melakukan praktek terorisme itu diperlihat nih, Islam itu, agama Islam itu seperti ini. Contoh kasusnya si A, si B, kelompok A, kelompok B yang melakukan praktek teroris. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah, berkaitan dengan oknum-oknum seperti ini ya, makanya di sini ya kita ini ya, belajar agama itu ya hati-hati. Belajar agama itu lihat ini orang yang kita belajar darinya ini benar apa enggak, kan gitu kan. Itu harus hati-hati, ya kan. Ya. Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, makanya ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu kan mengingatkan kita, jangan kita terkecoh dengan fisik, jangan kita terkecoh dengan penampilan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bersabda apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik-fisik kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampakan atau penampilan-penampilan kalian. Ya, karena berapa banyak tampilan fisik dan tampilan katakanlah baju, ya kan gitu kan, ya itu kerap kali itu membohongi kita. Kalau fisik apalagi sekarang itu kan ada operasi plastik lah. Ya kan, ya operasi plastik itu kan, ya itu istri saya itu sering bertanya kepada saya itu anaknya artis itu kok nggak sama kayak ibunya. Kan gitu kan itu ya. Ya kalau ya karena ya tadi itu terjadi operasi plastik itu, sebenarnya kalau dibandingkan foto dia sekarang yang sekarang lagi jadi artis itu, ya kan, ya dengan foto dia berapa puluh tahun sebelum dia jadi artis itu ya jauh, ya kan. Nah, karena sering kali membohong gitu. Ya. Tampilan pakaian itu juga sama, ya kan, ya kita lihat lah. Kalau tampilan Gatot itu ya kita lihat lah, ini kita tidak melakukan ghibah karena ini sudah menjadi pemberitaan nasional ini kan, ya kan. Nah, kita ambil pelajarannya lah, ya. Sampai saya kalau ngikutin beritanya itu terakhir itu yang tadinya jadi pengagum kemudian sekarang itu melaporkan ke Bareskrim itu siapa sih, Reza, ya kan gitu kan. Ya dulunya itu nggak boleh itu Gatot itu dibilang jelek, itu nggak boleh itu. Tapi sekarang ya karena apa, pasal
penipuan atau apa kan gitu kan, ya kan dia ya, yang apa istilahnya aspat atau apa itu. Kalau muridnya itu dikasih aspat, ya aspat itu ternyata itu sabu katanya ya. Nah, ternyata itu dan positif itu sabu. Dan apa dalam pemberitaan itu apa seks bebas itu ternyata itu di padepokan A.A. Gatot itu ya itu biasa itu terjadi. Mana guru spiritual kok melakukan praktek seks bebas itu gimana? Apa karena pengaruh aspat aja yang jelas itu jelas-jelas. Nah, kalau dalam ajaran agama Islam melakukan praktek seks itu ya itu udah masuk dalam kategori fahisyah. Ya kan, kalau zina itu karena masuk dalam kategori fahisyah. Fahisyah itu apa? Kalau dosa itu kategorinya itu sudah kategori dosa besar. Ya kan? Karena ini sudah masuk dalam kategori dosa besar itu, makanya Al-Qur'an pun bahasanya itu apa? Jangan dekat. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah. Ya, jangan kalian mendekati, ya kan? Sungguhnya ini adalah perbuatan apa artinya ya fahisyah, perbuatan keji, dosa yang besar kan gitu kan. Nah, itu. Saya juga tidak tahu kok setelah sekian lama kok baru terungkap itu ya. Kalau bukan karena kasus tangkap tangan waktu dia apa di Lombok itu apa? Ya tangkap tangan lah dia sedang mengkonsumsi atau apa kan, kalau bukan karena kasus tangkap tangan mungkin akses masuk kepada padepokannya itu kan agak susah, mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, praktek-praktek penyalahgunaan kayak gini dengan kedok apa artinya guru spiritual, dengan kedok apa artinya dengan kedok apa sih istilahnya ya, kalau diistilahkan itu pengajian juga ya tidak pantas juga, ya kan? Maka istilah santri Dimas Kanjeng itu orang-orang yang di pesantren itu pada protes. Kalau istilah santri ya kan gitu kan, artinya kan kiai, dia diposisikan sebagai kiai, kemudian pengikutnya itu diposisikan sebagai santri. Itu orang-orang yang di pondok pesantren itu pada protes. Karena nanti itu ada stigma negatif buat pondok pesantren yang baik-baik itu. Ya kan? Oh, santri ini ternyata pada prakteknya itu banyak melakukan hal-hal yang tidak jelas. Ya kan? Maka mereka ini protes kalau itu diistilahkan pengikut oke lah, tetapi dikatakan santri Dimas Kanjeng pada protes itu orang-orang di pondok pesantren itu. Apa memang ada praktek belajar mengajar di situ itu di tempat Dimas Kanjeng itu? Apa memang ada praktek belajar mengajar? Ya kan? Ada kitab katakanlah yang diajarkan, kitab-kitab yang memang diakui mu'tabar menurut para ulama yang itu diajarkan kan gitu kan? Apa ada? Saya yakin tidak ada itu. Walaupun saya tidak tahu lah secara persis kan, tapi sepertinya itu saya ragukan. Karena tadi malam saja itu saya sempat ngikutin rekaman ulang itu TV One itu pernyataan Mahfud MD ya kan, mungkin saya tadi malam sempat ikut walaupun tidak full kan gitu kan, rekaman apa Bang Karni itu ya kan di acara TV One itu ya kan. Mahfud MD itu memang pernah katanya itu apa diajak untuk datang ke situ, datang ke Probolinggo itu tempatnya Dimas Kanjeng itu kan, yang katanya santrinya itu ribuan. Ya memang benar ya, lagi-lagi sebenarnya dalam tanda kutip bukan santri, itu pengikutnya itu memang ribuan. Tetapi kesan pertama yang ditangkap oleh Mahfud MD ini pengakuan dia yang pernah ketemu langsung dan pernah berinteraksi langsung, yang dikatakan sebagai tokoh yang disentralkan kiai dalam hal ini adalah Dimas Kanjeng. Pertama kali dia mendengar sambutan itu sudah tidak serg itu, kata Mahfud MD itu, kalau itu pantas dikatakan sebagai kiai tokoh agama. Karena melafatkan katakanlah apa artinya kalimat-kalimat yang berbahasa Arab saja menurut Mahfud MD itu dia tidak fasih.
Tajwidnya. Nah, itu kalau sudah melafatkannya saja, kalimat-kalimat Arab itu tidak pasti, perlu dipertanyakan itu. Itu kesan pertama Mahfud MD. Terus kata dia, kesan yang kedua, ini orang sekali lagi saya katakan tidak layak untuk dijadikan sebagai tokoh yang disentralkan, katakanlah yang dimuliakan, yang diagungkan. Kata Mahfud MD, dia ini kurang ajar dalam sambutannya itu. Itu kesan pertama Mahfud MD, ya kan, katanya di TV One itu. Orang saya baru datang, belum ada berapa lama lah datang ke situ, datang kemudian dipertemukan dengan pengikutnya dalam jumlah ribuan, duduk dia sambutan, kemudian dia mengklaim bahwasanya salah satu muridnya itu adalah ini Mahfud MD ini, santrinya itu Mahfud MD. Saya belajar aja belum sudah diklaim sebagai santri dia, kata dia. itu kan, itulah artinya. Ya tapi terlepas dari pernyataan Mahfud MD, karena Mahfud MD ini dikait-kaitkan, maka itu adalah bagian dari mungkin klarifikasi atau modus Pak. Hah? Modus itu Pak. Modus ya, bisa jadilah kan. Tetapi sampai sekarang Marwah Daud itu yang doktor ya kan lulusan mana, California University atau apa ya, pokoknya doktor, dia orang pintar lah, orang terpandang secara intelektual kan gitu kan. Sampai sekarang sepertinya masih mengagumi itu sosok Dimas Kanjeng itu, ya kan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ini oke, secara khusus ini saya pada pagi hari ini coba ini mau menyampaikan begini ya, apa yang sering sekali dikatakan oleh Marwah Daud itu bahwasanya ada karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sosok yang dia kagumi ini. Coba kita bahas dalam perspektif Al-Quran, ya kan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang hal-hal yang sifatnya ini kharijun 'anil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, ya kan. Apakah ada dalam ajaran agama Islam? Ya ada. Nah, kita harus yakini itu. Maka ada istilahnya mukjizat, ya kan, ada itu. Ada istilahnya karomah itu ada, ya benar ada, ya kan. Dalam ajaran agama Islam itu dikenal. Kalau mukjizat itu ya al-khariqul lil 'ada, sesuatu yang ya terjadi di luar kebiasaan, artinya di luar hukum alam kan gitu kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya lahirkan itu di tangan para nabi-nabi untuk membuktikan kebenaran dakwah kenabian yang diseru oleh para nabi-nabi itu. Nah itu ya memang ada. Maka kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran itu kan sejumlah mukjizat itu ya, itu bisa kita baca, dan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada semacam permintaan ya, umat para nabi-nabi itu kepada para nabi-nabi, perlihatkan bukti kebenaran kalian wahai para nabi-nabi. Maka para nabi-nabi itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka itu sejumlah mukjizat. Saya katakan ya ada memang, ya kan, ada memang, ya kan. Ya kita berbicara tentang mukjizat itu kan ya macam-macam kan gitu kan ya. Nabi Musa yang banyak mukjizatnya itu dikisahkan dalam Al-Quran kan gitu kan ya. Banyak hal-hal yang itu sifatnya itu ya tidak umum, di luar hukum alam ini. Tongkat bisa membelah lautan seperti itu kan, tongkat kemudian bisa berubah menjadi ular besar, ya memang faktanya itu seperti itu, dan Al-Quran mengabadikan. Bongkahan gunung bebatuan itu kemudian dirubah menjadi seekor unta betina, sebagaimana yang itu terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam kan gitu kan. Memang itu faktanya seperti itu, ya kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan banyak juga kan gitu kan, di samping Al-Quran. Insyaqqal qamar, bulan yang kemudian dibelah menjadi dua, itu yang ada surat Al-Qamar itu kan. Itu memang
Ya, dan ceritanya itu diabadikan dalam Al-Quran, ya kan? Ini apa kejadian-kejadian yang luar biasa, yang apa artinya, yang Allah lahirkan dalam diri para nabi-nabi itu, yang kita kenal dengan mukjizat itu memang banyak. Itu ceritanya itu memang diabadikan dalam Al-Quran. Ya saya masih bersyukurlah tingkatannya ini tidak sampai mereka pengikut Dimas Kanjeng ini mengklaim itu sebagai nabi. Kalau sudah mengklaim sebagai nabi, oh itu sudah jelas itu kafir itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah mengklaim misalnya dia setingkat nabi, itu sudah kafir. Untungnya itu belum sampai kepada tingkatan itu. Ya, kalau sudah mensejajarkan itu sebagai nabi, itu udah kafir itu. Ya kan? Kalau dikatakan sebagai bagian dari aulia, wali-wali, nah itu makanya kalau ini susah kita mengkafirkannya, ya kan? Ya, karena kalau nabi itu kan sudah berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara nabi, ada orang mengklaim sebagai nabi, nah itu kan Allah berfirman, ya kan? Ada khatamun nabiyyin, itu kan Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya kan? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah, itu adalah apa artinya, memang sosok Nabiullah Rasulullah yang terakhir, tidak akan ada lagi itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul, seorang Nabi, tetapi kemudian diyakini oleh pengikutnya dia sebagai seorang wali. Nah ini yang, karena istilah wali ini kan memang tidak berakhir kan gitu kan. Dimungkinkan akan ada terus kan gitu kan, yang namanya waliyullah itu, ya kan gitu kan, dimungkinkan ya akan ada itu, ya kan gitu kan, sepanjang zaman ini kan dimungkinkan. Tetapi permasalahannya, apa benar dia ini diposisikan sebagai salah satu atau bagian dari waliyullah ini? Yang jelas memang tolak ukur standarnya ini memang agak susah Bapak Ibu sekalian, untuk dipastikan orang ini wali atau bukan wali itu susah Bapak Ibu sekalian. Kalau nabi jelas pasti, ya kan, ya. Kalau nabi, rasul kan gitu kan jelas pasti, karena ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul ini untuk mendeklarasikan dirinya bagian dari perintah Allah, bahwasanya dia adalah seorang rasul di hadapan umatnya. Itu kalau rasul, ya kan gitu, nabi artinya apa, artinya dipastikan itu gampang. Tapi kalau wali, ini yang susah ini, ya kan, apakah dia ini benar sebagai seorang wali atau tidak? Ini wallahu a'lam lah, kayak gini kan. Tetapi bisa dipastikan kalau orang perilakunya itu dan kepribadiannya cacat, bisa dipastikan tidak mungkin dia ini dikategorikan sebagai waliyullah, itu saja. Kalau orang yang diklaim oleh pengikutnya sebagai seorang wali, atau dia mengklaim dirinya sebagai seorang wali, tetapi ya kan perilakunya cacat atau kepribadiannya cacat, banyak yang dia lakukan itu bertolak belakang dengan agama, syariat, bisa dipastikan bahwasanya dia ini bukanlah seorang wali dan tidak benar untuk dinisbatkan waliyullah itu kepadanya. Itu aja standarnya, itu aja tolak ukurnya itu. Ya, nah sekarang sudah bermunculan kan, ya, laporan-laporan berkaitan dengan Dimas Kanjeng ini kan sekarang sudah bermunculan ini, ya kan, merasa ditipu, sekarang sudah bermunculan ini, ya kan, ya, aja kalau sudah ada sejumlah laporan berkaitan dengan praktek tipu-tipu seperti ini,
ya Bapak Ibu sekalian, ya, sudah pastilah dia cacat secara perilaku, ya, cacat secara perilaku. Dan bisa dipastikan bahwasanya jauh untuk dikatakan bahwasanya dia itu adalah seorang wali, apalagi kemudian diyakini oleh banyak pengikutnya bahwasanya sejumlah karomah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Yang dalam di antara karomah yang lain yang ramai bicarakan di artinya media massa itu, kemampuannya untuk bisa menggandakan uang itu. Katanya bagian dari karomah. Nah, ini gandakan duit itu kan gini ya, gandakan duit setahu saya duit itu kan ada serinya ya, ada nomor serinya kan ya. Kalau nomor serinya ada lebih dari ada 2 kan gitu kan, berarti ada satu asli satu palsu. Kalau melakukan pemalsuan ada pasalnya itu. Kalau misalnya dia mampu untuk menggandakan, katakanlah dia duit asli, nomor serinya itu benar kan, itu duit asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pertanyaannya dia dapatkan dari mana itu? Apa pakai mungkin lewat karomahnya itu dari Peruri sana, dari pabrik cetakan uang itu, apa bisa kemudian karena dia ini lagi-lagi ini saya juga nggak tahu ini ya. Itulah yang Bapak Ibu sekalian saya katakan gitu kan. Hidayah itu mahal, dapat petunjuk itu mahal, ya kan? Atau meyakinkan orang yang tingkat intelijensianya tinggi itu ya mungkin jauh lebih susah ini dalam kasus ini, seperti ya kan Marwah Daud Ibrahim itu kan sering sekali dia ini menyetir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ya kan? Nabi Sulaiman mah jelas itu mukjizat, ya kan? Katanya dia bisa menghadirkan ini apa artinya singgasana Ratu Bilqis ini kan dalam hitungan waktu yang sangat singkat sekali, lebih singkat dari kedipan mata. Nah, ini juga mungkin untuk bisa dilakukan oleh tingkatan para wali-wali seperti Dimas Kanjeng. Nabi Sulaiman mah jelas kan gitu kan ya. Nah, ini saya tidak tahu juga ini. Maka duit ini ketika ditanya ini memang duit ini asli atau tidak. Kalau duit ini palsu berarti kan pemalsuan. Kalau duit ini asli, yang katanya orang setor, istilah yang dipakai pun istilah agama. Yang ini lagi-lagi saya katakan istilah mahar. Bapak Ibu sekalian, ya, mahar itu dalam Islam itu dikenal itu hanya dalam praktek pernikahan itu. Wa atun nisaa soduqatihinna nihlah. Perintah kepada para calon-calon suami untuk memberikan kepada calon-calon istrinya ini, ya kan gitu kan, ya, pemberian yang sifatnya itu sukarela sesuai dengan kemampuan, ya kan gitu kan, diridhoi kedua belah pihak, yang itu kita kenal dengan istilah mahar. Di luar itu setahu saya itu tidak dikenal istilah itu mahar. Istilah agama inilah yang dipakai dalam praktek-praktek tipu-tipu ini. Bayar mahar 1 juta katanya, dalam tempo tidak berapa lama nanti akan menjadi 1 miliar. Kalau 2 juta itu jadi 2 miliar. Nah, ini saya tidak tahu ini, ya kan, praktek-praktek semacam ini, ya kan, itu kan istilah mahar lah yang dipakai ya Bapak Ibu sekalian. Maka ini ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini jamaah Al-Amin ini gak ada yang menjadi pengikutnya ini, atau jangan-jangan ada yang jadi salah satu korban. Ribuan loh itunya, orang yang pengikutnya itu ribuan, dan pemberitaan media massa yang luar biasa ini itu tidak mempengaruhi banyak pengikutnya itu yang tidak mau meninggalkan padepokan apa tempat di Probolinggo itu, di apa sih istilahnya itu, kalau AA itu padepokan. Kalau ini kalau Dimas Kanjeng apa istilahnya? Pondok pesantren. Padepokan juga. Padepokan Dimas Kanjeng gitu ya. Nah, itu. Yang nggak tahu apa karena duitnya belum kembali, makanya dia belum balik itu. Ya kan itu kan.
Tetapi yang jelas ya Bapak Ibu sekalian, saya katakan ya, apalagi gini, kalau mengatasnamakan ya agama, prakteknya ini sudah bersinggungan dengan materi, ada bayaran-bayaran kayak gini, jelas ini saya katakan ya, kenapa para nabi-nabi itu ya kan itu kan ya, qul ma as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras katakan, ya Muhammad, dari dakwah yang saya sampaikan ini tidak ada upah yang saya minta dari kalian, ini tidak ada. Kalau kita membaca kisah para nabi-nabi itu, ada nggak mereka menarik upah, menarik bayaran? Ya kan, itu nggak ada itu ceritanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya katakan apa tidak butuh duit, butuh sekali duit itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, maka Nabi Muhammad walaupun hidup penuh dengan kesederhanaan, ya kan gitu kan, kadang-kadang makan, ya kadang-kadang tidak, itu kan makan pun seadanya, itu tidak ada ceritanya. Nabi Muhammad ini dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi ini minta-minta atau ada transaksi, nggak ada itu. Ya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad, ya, kalau ada orang kemudian Muhammad ini dia mau memperkaya diri. Nah, bahkan orang-orang Quraisy sempat menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sudahlah cukup, kamu berhenti dari mendakwai kami ini. Apa yang kamu minta ini apa? Kalau kamu menjadi orang yang mau paling kaya di kita ini, kita akan kumpulkan harta buat kamu. Tetapi berhentilah kamu dari mencela Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini ya Muhammad. Tapi karena bukan itu orientasinya, ya, qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan, saya tidak meminta upah, bayaran sedikit pun, ya kan, dari apa yang aku seru ini kepada kalian ini, apa yang aku sampaikan ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali ya kasih sayang kepada zawil qurba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu ayat memang kalau kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar. Ada memang ayat itu dalam Al-Quran. Jadi sempat turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Idza najaitumur rasul, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau melakukan pembahasan secara khusus, kalau kalian mau berbicara secara privat, katakanlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka bayarlah. Qaddimu bukan bayarlah, tunaikanlah sebelum kalian melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul itu sedekah. Bersedekahlah, ya kan? Bersedekahlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang miskin, ada banyak apa artinya anak yatim. Bersedekahlah terlebih dahulu kalian ini. Sedekah pun itu bukan kepada Rasul. Nah, coba. Kalau ini Dimas Kanjeng kan bayarnya kemana? Ya ke Dimas Kanjeng inilah, atau siapa wakilnya lah, yang pakai istilah mahar. Itu Rasul itu kan. Faqaddimu baina yaday najwakum. Itu pernah turun ayat itu. Ya kan? Ya. Bersedekahlah terlebih dahulu. Tetapi ini pun tidak diperuntukkan untuk Rasul. Ya kan? Ya. Ada banyak anak yatim, ada banyak orang miskin, kan gitu kan. Bersedekahlah terlebih dahulu kepada mereka. Baru kemudian kalian kalau mau melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul, silakan. Bapak Ibu sekalian, sempat turun ayat ini. Ayat ini turun bukan berarti tanpa alasan.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok orang yang terbuka sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang yang merakyat sekali. Siapa dari para sahabat Rasul yang tidak mau dekat dengan Rasul, semuanya itu mau dekat. Ya kan? Sampai-sampai hampir-hampir Rasul tidak punya waktu untuk keluarganya. Nah ini. Bahkan ada orang yang kadang-kadang bertanya kepada Rasul untuk urusan-urusan yang tidak penting amat. Ya kan gitu kan? Ya kan? Tapi dia bertanya kepada Rasul. Ya kan? Rasul itu kan orangnya care, pengasih, penyayang. Kalau ada orang ya yang bertanya mau dekat, tidak mungkin ini Rasulullah SAW menolaknya itu. Rasulullah walaupun dalam posisi sebagai seorang Rasul kan gitu kan, ya tingkatannya itu Rasul itu melebihi presiden lah. Gak ada istilah birokrasi harus begini kalau mau menemui Rasul, gak ada itu. Ya kan? Ya kalau sekarang kan orang mau menemui setingkat wali kota aja harus melalui sekretaris dulu kan, mungkin seperti itu kan gitu kan, atau ajudannya dulu. Kalau Rasul enggak. Nah, ada banyak orang yang ya tadi kan tidak tulus dia bertanya kepada Rasul. Ada orang yang dia tidak tulus mendekati Rasulullah SAW. Apalagi ayat ini kan turun waktu Rasulullah sudah berada di Madinah. Ada sejumlah orang munafikun di sana. Ada kelompok munafikun di Madinah itu kan. Nah, munafik. Ya, munafik kita tahu dia memperlihatkan dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi sesungguhnya hatinya itu busuk. Dan itu banyak di Madinah itu. Maka dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak, ya kan gitu kan, melihat siapa orang yang tulus dan siapa yang tidak tulus, siapa yang benar-benar memang ini penting untuk bertanya kepada Rasul, dan siapa yang tidak penting-penting amat sesungguhnya bertanya kepada Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat turunkan itu ayat itu, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, bersedekahlah terlebih dahulu. Kalau orang yang dia memang memiliki kemampuan kan gitu kan, dan penting mesti itu mudah semestinya itu dilakukan itu. Tapi kalau orang ya ada kemunafikan dalam dirinya, mesti dia ngapain sedekah dulu, sudah nggak usah bertanya kepada Rasul, ya kan? Nah, itu. Ya, ayat ini sekali lagi saya katakan sempat ini turun, tetapi dalam penjelasannya Bapak Ibu sekalian, tidak sempat ayat ini diberlakukan. Artinya apa? Tidak sempat ada seorang sahabat pun yang pernah sempat membayar sedekah, menunaikan sedekah sebelum dia melakukan pembicaraan dengan Rasulullah SAW, sampai kemudian tidak lama setelah Allah menurunkan ayat ini, Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus salata wa atuz zakat. Oh, kalau kalian terasa berat ini perintah untuk terlebih dahulu kalian ini bersedekah sebelum kalian melakukan pembicaraan secara khusus dengan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mewajibkan ini atas kalian. Artinya apa? Sedekah itu yang tadinya perintah dan wajib berubah hukumnya menjadi sunnah. Ya kan? Yang mau melakukan silahkan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan aqimus sholata wa atuz zakat, tetapi sholat tetap wajib. Zakat itu tetap wajib. Nah, itu dalam ayat berikutnya itu. Jadi kalau kita berbicara kegiatan keagamaan, kemudian nyerempet urusan materi, urusan duit itu perlu dicurigai itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Pak Yusuf datang ke sini, pengurus Al-Amin ngasih amplop ya. Nah, saya juga nggak pernah minta dan nggak pernah pasang tarif ya nggak. Itu kan ngasih ya udahlah, anggaplah itu sebagai ganti bensin ya nggak. Ganti oli kalau nanti pas mobil jajan kan itu kan, itu aja. Tapi kan nggak pernah minta tarif. Kalau manggil Pak Yusuf tarifnya harus sekian, nggak pernah saya.
ya kan, amplop itu mau isinya 5.000 mau apa, saya nggak pernah komplain, ya kan. Tapi kalau sudah tarifnya sekian, kalau enggak saya nggak mau datang, nah itu perlu ini tuh perlu dipertanyakan nih Bapak Ibu sekalian yang kayak gitu-gitu itu ya. Jadi kalau praktek-praktek seperti ini ya kan gitu Bapak Ibu sekalian, ini memang dalam perspektif ayat-ayat Al-Quran ini kan memang sudah ya perlu dipertanyakan lah. Kalau sudah ya berkedok agama, kegiatan agama kan gitu kan ya, tetapi prakteknya ini ada ya istilah apalah yang dipakai, mahar atau apa ya. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang karomah yang itu diyakini oleh banyak pengikut Kanjeng Dimas itu, bahwasanya ada karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Kanjeng Dimas itu. Saya katakan ya, kalau mukjizat banyak kita baca kisah tentang mukjizat para nabi, para rasul itu dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an. Demikian pula karomah kalau kita membaca kisah ya kan Sayyidah Maryam. Nah itu. Jadi karomah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya sesuatu yang sifatnya ini adalah lagi-lagi tadi al-kharijul ada, keluar dari kebiasaan. Ya kan gitu kan. Ini artinya sesuatu ya Allah Subhanahu wa taala pertolongan, perlindungan berikan kepada orang-orang yang tingkat kesalehan dan tingkat ketakwaannya itu di atas rata-rata. Ya, kalau kita membaca kisah Sayyidah Maryam, ya, saya katakan bisa dipastikan. Saya katakan bisa dipastikan ini, ya kan? Ya, Sayyidah Maryam itu adalah salah satu dari tokoh wanita yang tingkat kesalehan dan tingkat ketakwaannya ini di atas rata-rata wanita, bahkan kebanyakan laki-laki dan kebanyakan wanita yang lain. Ya, kalau kita membaca kajian Al-Quran, ya kan, surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu yang 114 itu ya Bapak Ibu sekalian, 114 surat itu ya, kalau dinamakan surat itu dengan nama tokoh laki-laki itu banyak ya kan ya, ada surat Ibrahim ya kan, laki-laki semuanya kan, surat Muhammad ya kan, surat Yunus ya kan, surat Luqman ya kan. Nah, itu kan nama laki-laki semua itu ya kan. Nah, sekarang dari sekian banyak tokoh laki-laki yang itu dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, ada enggak tokoh wanita? Ya, Maryam itulah satu-satunya ya kan. Nah, Maryam satu-satunya tokoh wanita dalam Al-Quran yang diabadikan ya, menjadi salah satu nama surat, bahkan ya kan sedikit dari tokoh wanita yang diabadikan dari sisi kesalehan dan ketakwaannya. Nah, kesalehan dan ketakwaannya. Karena yang diabadikan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang takwa, ya kan? Ya. Tetapi manusia-manusia yang keji, manusia-manusia yang jahat juga, itu kisah-kisah mereka juga diabadikan dalam Al-Quran. Singkat cerita, kalau Al-Quran mengabadikan kisah itu, kalau yang baik itu baik sekali, yang buruk itu buruk sekali. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Itu kan pengabadian Al-Quran berkaitan dengan keburukan istri dari Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Itu kan bisa kita baca itu kan dalam surat apa? Dalam surat Al-Lahab. Illa ajuzan fil ghabirin. Kata ajuzan, wanita tua. Itu yang dimaksud adalah wanita tua yang notabene merupakan istri dari Nabi Lut, karena keingkarannya tidak termasuk keluarga Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk wanita buruk, yang paling buruk. Orang memiliki kedekatan dengan sosok Nabi, tetapi itu tidak menjadikannya itu menjadi orang baik, tapi bahkan sebaliknya. Maka diabadikan kisahnya itu dalam Al-Quran. Tapi ada sejumlah wanita-wanita yang baik. Di antaranya itu tadi sosok yang bernama Maria.
Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya kalau orang Yahudi ya memang ya bahkan mereka menuduh Maryam ini sebagai wanita pezina. Ya kan? Atau dalam bahasa Al-Qur'an itu apa? Apa artinya makana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki apa ada Ustaz apa apal enggak Ustaz? Maka abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Itu kan Maryam. Gimana ketika dia datang dengan sosok anak itu kan gitu kan ya ya udah itu pikirannya itu sudah negatif saja. Ini orang-orang Yahudi ya kan, tidak mungkin ini dia bisa menghadirkan seorang anak darinya ini kecuali setelah melakukan perbuatan ya itu perbuatan apa artinya keji itu, zina itu ya. Kemudian diingatkan Maryam, Maryam ini apa-apaan kamu ini ya kan ya, bapak kamu bukanlah seorang laki-laki yang tidak baik, demikian pula ibu kamu bukanlah seorang pezina. Kamu ini terlahir dari keluarga yang baik-baik. Kok bisa kamu datang ke kita dengan seorang anak? Tidak lain tidak bukan, ini kan karena kamu melakukan perbuatan zina ini. Itu kalau orang Yahudi itu seperti itu. Ya tidak mengherankan lah ya kalau kita membaca klaim-klaim ya kan, pernyataan-pernyataan orang Yahudi, jangankan setingkat Maryam ya, setingkat para nabi pun itu kerap kali dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar oleh orang-orang Yahudi. Bahkan sejumlah nabi itu mati terbunuh di tangan orang-orang Yahudi. Itu kejahatan orang Yahudi itu. Bahkan bukan hanya setingkat nabi, Allah subhanahu wa ta'ala pun dalam pernyataan-pernyataan orang Yahudi, mereka kerap kali menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi kalau tingkatan Maryam dituduh sebagai seorang wanita pezina, itu ya wajar lah kalau keluar dari orang Yahudi itu, karena mereka ini Tuhan pun dituduh innallaha faqir. Ya kan gitu, ada waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Ya kan, itu orang Yahudi mengatakan dalam Al-Qur'an ini apa, Tuhan ini pelit. Ya kan gitu kan. Ya. Nah, itu apa? Tuduhan-tuduhan semacam ini biasa itu orang Yahudi. Ya. Belum lagi ketika mereka menisbatkan keturunan anak kepada Tuhan, ini kan sebuah tuduhan yang keji sekali. Nah, itu ya, jadi apa artinya, kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, sosok Maryam ya, kalau kita berbicara tentang karomah lah, ini karomah itu kan ya memang ada karomah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sosok Maryam ini. Kalau kita membaca potongan-potongan dari kisah Maryam yang baik itu diabadikan dalam surat Maryam dalam Al-Quran maupun dalam surat Ali Imran. Jadi kalau kita mau membaca sosok Maryam itu, banyak ceritanya ya diabadikan dalam surat Maryam itu sendiri atau surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ali Imran itu kan keluarga Imran. Karena Maryam itu adalah bagian dari keluarga Imran kan. Maryam binata Imran. Maryam putra Imran. Imran itu adalah bapaknya Maryam. Ada cerita tentang keluarga Imran itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Nah, itu bisa juga kita baca dalam surat Ali Imran ya, keluarga Imran ini adalah keluarga orang yang soleh ya kan, keluarga orang yang soleh ya, masih memiliki kekerabatan dengan Nabi Zakaria alaihi salam ya, singkat ceritanya itu yang bisa kita baca dalam kisah Ali Imran ya. Keluarga Imran ini ya apa dia bernadar ya, bernadar dari Imran ya, istrinya ini bernadar, istrinya yang ibu dari Maryam bernadar, ini janin yang ada di perutnya ini nanti kalau lahir
ya apa kalau bahasa Al-Qur'annya ini ya muharrar, ya kami nazarkan anak yang akan terlahir ini dia sebagai orang yang akan menghabiskan waktunya ini di rumahmu ya Allah, di tempat peribadatan di Baitul Maqdis, sebagai seorang ya apa artinya pengabdi, sebagai seorang pengabdi dia akan mengabdikan dirinya, ya habiskan waktunya ini untuk mengabdi di rumah pribadi, pelayan, ya kan gitu kan, sebagai sosok pelayan, ya kan akan berkhidmat kepada Baitullah, Baitul Maqdis, rumah Allah di situ kan gitu kan. Itu apa artinya nazar yang disampaikan oleh ibunya Maryam ketika Maryam masih dalam kandungan ibunya. Ya tentunya berharap ini dengan nazarnya ini anak yang akan terlahir ini seorang anak laki-laki, ya. Ya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Itu ada ayat dalam Al-Qur'an. Muhammad tidaklah kami utus sebelummu dari para rasul-rasul itu melainkan mereka itu rijalan, dari kalangan laki-laki. Ya kan? Dia berharap kan gitu kan, apalagi pada saat itu belum ada yang mewarisi Nabi Zakaria, yang akan mewarisi Nabi Zakaria